Terima kasih Pak Kris Wijaya dan Pak Jason yang Terima kasih. berkenan untuk meluangkan waktunya Terima kasih, Pak. ke acara ini yang kita selenggarakan untuk mewawancarai bapak-bapak terkait rencana IPO ke depan. Nah, mungkin pertama sebelum ke IPO-nya saya ingin tanya perusahaan ini sebetulnya bagaimana sejarahnya secara rough, singkat Ya, saja. singkat ya Pak. Ya izin mungkin saya jelaskan sedikit ya Pak. Jadi PTS Amerika Mandiri itu didirikan tahun 2000 Pak. Jadi pada awalnya itu kami merupakan distributor alat-alat kesehatan di Indonesia. Tapi dengan seiringnya waktu, dengan permintaan juga dari pemerintah Indonesia untuk mempunyai produksi alat kesehatan dalam negeri, kita di tahun 2020 juga masuk ke manufacturing Pak. Jadi di 2020 kita lewat anak perusahaan kita, itu kita memiliki fasilitas produksi untuk alat-alat kesehatan di Indonesia. Seperti itu. Oke. Tapi kebanyakan saya dengar dari Jerman semua dulu. Ya, jadi memang dari awal itu distributor kita mempunyai barang-barang merek dari Jerman, Pak. Jadi sampai hari ini pun kita juga masih mempunyai. Kayak contohnya ada Simeon, ada Boa, ada Medicon, itu merek-merek dari Jerman. Apa ada alasan tertentu bahwa harus Jerman Ya. atau Ada Pak. Jadi alasannya? mungkin dari founder kami ya, itu base-nya dulu bekerja di perusahaan Jerman. Khususnya untuk ayah saya, itu dulu beliau sekolah di Jerman, dan melanjutkan pekerjaan di perusahaan Jerman pada saat itu dan kembali ke Indonesia. Nah, jadi dari awal memang mindsetnya sudah barang Jerman lah Pak. Jadi udah ngerti kualitasnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Nah, jadi memang dan kebetulan juga beliau juga fasih berbahasa Jerman, jadi memang waktu itu semuanya Jerman lah, Jerman minded gitu. Iya. Di tahun 2000 ya? 2000. Dari sebelum 2000 malah kalau dari founder kami. Oke. Di tahun itu buat barang-barang made in Jerman, apalagi yang alat-alat operasi ini pasti lebih mahal dibanding katakanlah dari China gitu. Kalau pada tahun 2000 awal mungkin barang dari Cina belum ini ya. Waktu zaman dulu belum dilihat lah barang belum dari dilihat. China, belum Oh, seperti oke. sekarang. Iya. Tapi waktu dulu banyak juga persaingan dari yang mungkin Eropa Timur gitu ya, Iya. yang lebih murah Betul. harganya. Amerika juga dulu. Amerika juga ada, tetapi kalau dari sisi kualitas tentunya kalau kita membandingkan barang Jerman dengan barang dari negara, kita anggap negara ketiga gitu ya, yang anggap dari Eropa Timur, dan juga ada sebagian dari China waktu dulu masih yang simple-simple, yaitu sangat berbeda sekali gitu. Dan kalau kita melihat memang German quality sangat bagus sekali. Oke. Dan apakah market memang pada waktu itu rumah sakit terutama itu memang sudah biasa memakai produk Jerman, atau mereka punya produk lain yang kemudian bapak-bapak datang menawarkan produk-produk Jerman ini? Kayaknya memang dari awal sebagian besar itu udah dibawa oleh perusahaan Jerman Pak. Karena salah satu negara pionir untuk alat kesehatan tuh Jerman salah satunya. Oke. Jadi memang karena keadaan yang memang pembuatnya mostly kebanyakan Ya, Jerman ya. Jerman. Ya, paling besar kayaknya Jerman dan US. Kalau waktu dulu Jerman, US Ya. gitu ya, Pak. Oh, oke. Nah, bagaimana Bapak ataupun perusahaan Bapak ini atau ayah Anda itu merasa perlu mengkhususkan diri pada alat-alat operasi? Mungkin dari awal itu founder kami bekerja di perusahaan Jerman yang memang fokusnya ke instrumen bedah. Jadi di tahun 2000 itu PTS Amerika Mandiri mempunyai keagenan untuk satu merek dengan fokusnya ke instrumen bedah. Dari situ kami melanjutkan ke beberapa produk lain yang berhubungan dengan ruang operasi. Itu Pak. Ya. Waktu itu kira-kira persaingan gimana ya petanya? Nah, pada saat itu mungkin di tahun 2000, awal tahun 2000 itu persaingan tidak terlalu ketat ya. Karena belum banyak perusahaan di Indonesia yang menjadi distributor dari alat-alat kesehatan. Jadi mostly rumah sakit beli sendiri ke Bukan, Jerman misalnya. enggak juga Pak. Jadi lebih terbatas aja akses untuk mendapatkan alat kesehatan dari luar negeri pada saat itu.
Jadi memang merek-merek tertentu itu sudah dipegang oleh beberapa perusahaan di Indonesia. Apa yang ayah pikirkan ketika saya mesti bisnis di sini nih? Atau karena memang sudah ada distributor, sejarah distributornya sehingga tinggal nerusin? Jadi memang pada saat itu peluang kerjanya kan memang dari Jerman. Jadi beliau sekolah di Jerman, sempat bekerja di Jerman dan ditawarkan untuk melanjutkan pekerjaannya di Indonesia under perusahaan Jerman tersebut. Jadi memang seperti itu Pak. Jadi kembali ke Indonesia untuk melanjutkan bisnisnya di sini. Oke. Sampai saat ini ada sekitar berapa rumah sakit yang biasa? Sampai tahun ini kami mempunyai lebih dari 200 mitra rumah sakit di seluruh Indonesia Pak. Kebanyakan Rumah sakit pemerintah. Iya. Padahal total market untuk rumah sakit pemerintah sendiri loh. Kira-kira mungkin di 1.400 rumah sakit. Oh, artinya potensial upsetnya masih tinggi ya? Ya. Atau mereka pakai alat yang lain? Yang belum itu? Betulnya 200 lebih itu adalah yang kami anggap sebagai reguler lah ya Pak ya. Oh, oke. Yang sudah Yang memang repeat. sering belanja dari kami. Iya, Tapi sebetulnya kalau total keseluruhan dari awal ya jauh lebih banyak dari itu sih. Ya, artinya pun secara sederhana sebetulnya untuk tumbuh membesarkan kontra itu masih luas lah ya. Betul. Masih luas. Terlepas dari tadi ada apa namanya beberapa alat yang sudah dijual ke mereka gitu. Iya. Dalam banyak hal lelang di rumah sakit ini boleh dikatakan di 200 itu selalu menang. Bukan gitu Pak. Jadi di awalnya itu memang proses pengadaan di Indonesia itu awalnya lelang, kebanyakan tender. Tapi kan di tahun 2016 itu sudah mulai beralih ke e-katalog Pak. Jadi kita pengadaan alat-alat kesehatan itu udah melalui e-katalog dan prosesnya tidak seperti tender. Jadi di e-katalog itu prosesnya seperti belanja di Tokopedia contohnya. Jadi semua misalnya rumah sakit mencari instrumen bedah. Di e-katalog akan kelihatan ada berapa merek, setnya apa, harganya berapa. Nah di situ mereka bisa langsung beli Pak, tanpa melakukan proses tender. Nah, itu yang membedakan sekarang. Nah kalau yang belakangan kami menangkan tender itu bukan melalui e-katalog. Jadi tender itu melalui proyek-proyek soft loan dari MDBs, Multilateral Development Banks. Proyek-proyek itu Dari luar negeri. dari luar negeri. Iya. Yang di pinjaman soft loan kepada Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan. Ya. Yang kemudian tapi mereka tidak mensyaratkan misalnya ini apa namanya tendernya atau lelangnya lebih ketat dibanding misalnya kalau pemerintah sendiri. Iya, kalau biasa jauh lebih ketat biasanya Pak dibandingkan dengan tender pemerintah yang sebelumnya dilakukan gitu. Tapi kalau dari Multilateral Development Bank biasa syarat-syaratnya sangat rumit sekali dan juga jadi untuk bisa ikut pun persyaratannya sangat sulit untuk diikuti oleh semua perusahaan. Berbeda dengan kalau dulu anggap tender pemerintah yang biasanya mungkin syarat persyaratannya tidak sebegitu sulit untuk dicapai gitu Pak. Oh jadi bank ikut katakanlah menentukan terms and condition lelang ya? Kalau bank itu mereka ada yang Ada mereka standarnya. namakan adalah sebagai procurement guideline-nya mereka ada. Tetapi tentunya itu juga diadopsi dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia juga. Oke. Dengan 200 rumah sakit itu kalau kita gambarkan dalam bentuk market share itu kira-kira perusahaan Bapak ini menguasai market share berapa ya? Katakanlah ada pesaing, saya nggak tahu. Kalau terkait market share agak sulit nih Pak menjawabnya karena alat kesehatan itu kan sangat segmented ya. Jadi ada yang jual satu perusahaan menjual khusus alat radiologi, sedangkan kami tidak menjual radiologi. Kemudian ada juga perusahaan yang seperti kami menjual barang-barang operasi, tetapi seperti kami selain operasi kami juga memiliki sekarang sudah ada bahan untuk habis pakai atau disposable medical equipment, dan itu di perusahaan lain nggak ada. Jadi kalau kita mau membandingkannya
agak sulit gitu Pak. Iya. Kalau ini rumah sakit swasta? Rumah sakit swasta, kalau rumah sakit swasta kami masuk biasanya untuk rumah sakit swasta yang besar, dan juga rumah sakit swasta daerah juga banyak yang mengambil barang dari kami. Terutama adalah barang-barang mereka yang rumah sakit yang masih mempercayai produk Jerman, Pak. Jadi yang lebih melihat quality over price ya. Karena banyak juga rumah sakit yang hanya mementingkan yang penting murah. Nah, sedangkan produk yang kami jual yang dari Jerman seperti Medicon, Boa, Simeon itu adalah merek-merek top dari Jerman, tetapi tentunya dengan harga yang lumayan mahal, yang dibandingkan dengan produk-produk dari negara lain yang mungkin jauh lebih murah. Tapi produk-produk yang kami jual kualitasnya sangat bagus sekali. Dari sisi harga? Dari sisi harga kira-kira berapa persen lebih mahal? Tergantung ya, kalau kita melihat dibandingkan apa nih Pak? Dibandingkan barang yang sama dengan negara lain, itu kira-kira kalau dengan negara lain tetapi negara yang setara ya Pak, sama-sama dari Jerman atau dari kita bandingkan Eropa, dengan Eropa ya. Itu secara harga kami sangat bersaing. Tetapi ada juga rumah sakit yang mungkin memilih yang lebih murahnya, itu kan bisa juga barang-barang dari China. Tentunya kami tidak akan bisa bersaing secara harga ya. Kalau barang Jerman dibandingkan dengan barang China yang nggak mungkin bisa dibandingkan. Apple to apple. Jadi kalau rumah sakit swasta banyak yang repeat order ke kami, tapi itu biasanya juga rumah sakit besar yang memang mementingkan kualitas gitu. Dengan dolar yang makin menguat ini kira-kira impact-nya terasa di Bapak nggak? Nah, kebetulan kalau kami di e-katalog itu kami diperbolehkan untuk merubah harga Pak. Jadi kalau ada perubahan kurs yang sangat signifikan, kami dapat mengupdate harga jual kami ke customer di e-katalog. Jadi memang mau tidak mau pasti ada perubahan harga Pak kalau kurs US-nya terus naik. Selama ini sudah terjadi itu? Sudah. Adjustment. Sudah dari berapa tahun lalu juga sudah Pak, kan kita lihat kurs dolar tiap tahun bukannya terus menaik ya Pak ya. Anda jual dalam bentuk di US dollar juga atau dalam rupiah Pak? Dalam rupiah. Okay. Agak repot juga ya beli di dolar tapi jualnya di rupiah. Kita kebanyakan belinya memang di euro. Oh, di euro. Nggak di US dollar, tapi ya memang kita juga setiap kali kita melakukan penawaran di e-katalog itu kita sudah sebenarnya melakukan hedging ya. Sudah melakukan hedging. Cuman memang kalau sudah terlalu tinggi ya mau tidak mau kita harus melakukan adjustment ke harga jual kita gitu Pak. Ada penurunan sales atau apa gitu karena dolar ini, karena euro yang menguat? Di tahun ini sih belum. Kalau secara penurunan terkait dari kenaikan harga, kenaikan kurs itu sampai sekarang sih masih belum ya Pak ya. Karena juga misalkan rumah sakit swasta yang kami naikkan harganya pun mereka juga paham. Memang bukan kami saja yang menaikkan nih, kecuali hanya kami yang menaikkan, pasti kan akan terdapat impact ya. Tapi karena memang secara keseluruhan semua juga akan menaikkan harga. Jadi kalau kita melihat dari segi generalnya sih nggak ada penurunan. Oke, kalau ini kan mau IPO ya, mau go public rising fund. Kira-kira sebetulnya apa yang menjadi motif perusahaan Bapak ini untuk IPO? Karena kalau kita lihat debt to equity ratio-nya dan segala macam itu cost to debt itu hanya sekitar 10-13%. Nah, sementara kalau go public itu kan jual hampir 30% yang waktunya akan selamanya. Yang kedua, pinjaman itu kan tax deductible, sementara kalau IPO enggak. Nah itu antara lain lah yang saya pikirin. Bagi Bapak, kenapa pilihannya adalah go public? Jadi yang pertama memang rencana kami adalah pengembangan dari bisnis kami Pak. Jadi yang tadi sudah disampaikan Pak Jason, kita kan ada benang operasi. Itu kita JV dengan mereka itu dimulai tahun 2024. Itu kita MOU, 2025 kita bangun fasilitas produksinya. Jadi tahun ini kita udah bisa mulai jualan benang operasi tersebut. Nah, kedepannya kami ada rencana untuk menambahkan jenis
barang medis habis pakai lainnya Pak. Jadi selain benang operasi kita ada rencana menambahkan beberapa produk lain. Ya, jadi memang di situ kita memerlukan dana dari IPO untuk berkembang, dan juga kita memerlukannya untuk working capital kami. Jadi memang ada dana-dana yang digunakan untuk membeli bahan baku untuk produksi alat-alat kesehatan kami yang sekarang sudah berjalan. Oke, pasar kan sekarang lagi buruk ya. Maksudnya buruk itu banyak faktor yang menyebabkan harga saham itu turun, dari MSCI, dari Standard & Poor's yang masih belum jelas kira-kira akan nurunin atau enggak. Jadi masih turun lah. Nah, apa yang menyebabkan Anda begitu berani untuk masuk di pasar pada saat situasi seperti ini? Mungkin yang pertama dampaknya kami lihat terhadap emiten-emiten kesehatan itu tidak separah dengan emiten-emiten yang lain Pak. Okay. Jadi kita lihat impact dari MSCI itu nggak terlalu signifikan terhadap emiten-emiten kesehatan. Dan kemudian juga kalau kita melihat dalam bisnis alat kesehatan atau bisnis industri kesehatan itu tidak bergantung dengan krisis ya Pak ya, dengan krisis pun tidak bergantung dengan itu. Kalau kita melihat, jadi menurut kami untuk industri kesehatan kapanpun adalah waktu yang baik untuk melakukan IPO, karena memang tidak terdampak dengan krisis-krisis yang ada, dan juga terutama juga dengan global crisis atau yang sekarang sedang berjalan ya. Itu kami melihat tidak ada dampaknya. Kalau kita melihat pun juga yang paling gampang dari dana APBN atau dana belanja pemerintah, di mana setiap tahun pun itu selalu naik Pak. Jadi kita melihat komitmen pemerintah juga terhadap industri kesehatan. Iya. Make sense sih kalau kita lihat COVID ya Pak ya. Iya. COVID begitu dahsyat tapi pembelian alat kesehatan malah meledak. Iya. Obat meledak, jamu meledak. Iya. Dan mungkin yang dari situ Pak, yang dulunya nggak pernah menggunakan masker, meskipun sekarang udah nggak ada COVID pun kita masih banyak melihat orang yang membeli masker gitu ya. Jadi kalau kita melihat dengan adanya krisis pun sebetulnya tidak mempengaruhi industri kesehatan. Iya. Kita lihat EMI ini kodenya nanti ESA atau EMI. EMI ini sudah berhubungan dengan prinsipal besar di Eropa, di Jerman itu hampir 2 dekade. Yeah. Kira-kira apa yang menyebabkan prinsipal itu masih tetap dan tidak berubah dari kedua sisi, dari mereka dan dari bapak-bapak ini? Apa yang membuat ini tetap berlangsung gitu? Ya, mungkin memang hubungan kami dengan prinsipal-prinsipal kami ini sangat baik dari awal, dan juga tentunya dari kedua pihak performance kami di Indonesia pun baik di mata mereka, dan kami juga menilai produk-produk mereka itu sangat baik, karena seperti tadi telah disampaikan German quality ya. Jadi itu kualitas barang yang bisa diterima oleh customer kami, dan kami sangat nyaman untuk berjualan alat-alat kesehatan seperti itu Pak. Kemudian soal TKDN, saya tahu pasti maksudnya adalah supaya juga mengurangi harga lah, kalau bisa dibuat di sini, let's say 25%, akan sangat mempengaruhi cost. Nah kira-kira berapa persen sih TKDN yang Bapak akan ambil? Yang kami targetkan selalu di TKDN itu minimal 40% Pak. Karena kalau kita mendapatkan 40% itu kami mendapatkan prioritas untuk dibeli di e-katalog oleh rumah sakit pemerintah. Prinsipal dari Eropa setuju itu 40%? Harus setuju Pak, karena kalau tidak seperti itu kan kita tidak mendapatkan prioritas pembelian di e-katalog Pak. Oke, jadi e-katalog sebetulnya membantu quote unquote memaksa para prinsipal untuk menerima 40% itu ya? Iya, betul. Bagaimana prinsipal yakin bahwa di Indonesia itu bisa bikin quality setara mereka? Kebetulan kerjasama dengan kami, mereka itu sangat involved, khususnya di proses QC, quality control. Jadi pada saat kami awal-awal men-set up line production kami, mereka itu ikut men-set up
line production kami dan sangat memprioritaskan di quality controlnya. Jadi setiap kali kita melakukan produksi, QC report itu kami laporkan kembali ke prinsipal kami. Jadi kita harus memenuhi standar QC dari prinsipal-prinsipal kami tersebut. Oke. Itu tidak ada, kalau saya nggak tahu ya, aturan TKDN itu bagaimana? Memungkinkan nggak mereka, katakanlah prinsipal membuat GV dengan mitra lokalnya di Indonesia, kemudian membuat produk yang TKDN itu, atau tidak memungkinkan? Seperti kami dengan Wego yang untuk benang operasi, kami melakukan kerjasama dari joint venture ya. Jadi dari proses produksi dari awal sampai akhir juga mereka sangat memperhatikan proses-proses tersebut, Pak. Tanpa perlu GV? Dengan joint venture, Pak. Oh, joint venture. Itu nggak masalah ya buat Nggak masalah. TKDN kalau pakai apa namanya? Nggak masalah. Bukan dianggap tetap buatannya mereka, bukan? Enggak. Selama yang dilihat lebih pabrikannya, proses pembuatannya, bahan bakunya gitu. Ya. Jadi sekarang dari 40 target itu sudah tercapai berapa TKDN-nya, Pak? Kira-kira di angka segitu, Pak. Udah sampai berarti? Ya, sudah sesuai target? Ya, tapi untuk yang benang operasi kita sedang proses, Pak. Oh, yang benang operasi? Iya. Kira-kira ini untuk tahun ini, TKDN ini kalau sudah aktif untuk all products, akan menyumbang kira-kira pertumbuhan laba berapa? Kalau kita melihat pertumbuhan laba ya Pak ya, kalau misalkan untuk di tahun ini di mana benang operasi itu baru mulai berjalan itu pada saat ini belum terlalu signifikan. Di tahun ini mungkin sekitar 40 miliar penambahannya. Kemudian di tahun depan itu akan menjadi 60 miliar. Kemudian akan double lagi di tahun 2028 ya. Totalnya yang kami targetkan adalah sebanyak 4 juta pieces. 4 juta bisa. 4 juta pieces per tahun ya. Itu untuk benang tadi? Untuk benang, dimana kalau kita angkanya itu sekitar mungkin 240 miliar. Kalau kami melakukan 4 juta pieces per tahun. Oke, kalau benang ya, saya tanya benang ini bagusnya apa dibanding benang yang lain, Pak? Dibanding rumah sakit yang lain. Kalau saya zaman kecil benang ya tetap kelihatan benang, harus dicabut. Kalau lukanya udah sembuh. Makin maju kan kemudian benang berubah menjadi daging atau nyampur lah, saya nggak tahu istilahnya. Nah, benang Bapak ini apa? Ya, mungkin saya jelasin sedikit sejarahnya nih, Pak. Jadi kita memang sudah kerjasama dengan Wego ini dari tahun 2014. Jadi pada saat itu kami memulai kerjasama sebagai distributor dari mereka. Jadi kami di tahun 2014 sampai 2021 itu kami menjual barang-barang import untuk benang operasi tersebut. Dan kebetulan respon dari customer kami, kualitas benangnya sangatlah baik. Ya, jadi benang operasi itu ditesnya kalau dibuka putus atau enggak, Pak. Jadi harus dites seperti itu dulu. Kalau itu tidak putus berarti bagus. Nah, banyak tuh customer, kami punya kompetitor, ada beberapa yang baru dibuka, dites udah putus, berarti itu kualitasnya tidak baik, Pak. Jadi sejak kami sebagai distributor dari Wego tersebut, kami meneruskan dengan kerjasama JV tadi, Pak. Jadi dengan JV tadi kami sekarang memproduksi benang operasi tersebut di Indonesia. Nah, jadi kami akan melakukan proses produksi yang sama dengan di China dan memastikan bahwa kualitas benang operasi yang kita produksi itu sama dengan yang barang kami jual sebelumnya, Pak. Nah, sehingga kami harapkan dengan kualitas yang sama, dan kebetulan tentunya dengan China harga lebih kompetitif ya, Pak. Artinya sekarang untuk di Indonesia sudah menjadi market leader untuk benang itu atau gimana, Pak? Belum, Pak, belum. Ada banyak benang lain? Ada beberapa, khususnya merek-merek dari Eropa dan US ya. Eropa dan US tuh masih ada. Masih ada ya? Ya. Tapi benang Mas ini sama, kalau udah ini nggak usah dicabut gitu? Bisa yang ada dua tipe, jadi ada yang sebutannya absorbable dan non absorbable. Kalau yang absorbable berarti tidak perlu dicabut lagi, Pak. Oh, jadi yang itu masih beredar ya, yang sejak kita kecil itu dulu? Iya, di rumah sakit swasta kan tidak diwajibkan untuk membeli produksi dalam negeri. Iya. Pertanyaannya ini, kalau misalnya 5 tahun lagi akan butuh dana lagi, akan IPO lagi atau? Enggak. Kalau kami sih melihat tidak ada rencana tersebut, dan juga kalau kami melihat dari dana IPO ini ya, itu sudah sangat bisa menopang dan mensupport kami
untuk pertumbuhan kami jangka panjang, Pak. Kira-kira disebutkan nggak sih di prospektus itu nantinya akan laba berapa kalau di 2027 yang saya baca itu akan membagi dividen. Apa yang membuat perusahaan yakin bahwa tahun 2027 ini akan membagi dividen? Sebetulnya yang kami sebutkan adalah kan membagikan dividen sebanyak-banyaknya ya, dengan nilai kalau nggak salah 30% sebanyak-banyaknya. Nah itu sebetulnya kalau kami melihat adalah dari pertumbuhan yang sudah kami forecast ya Pak ya, yang sudah kami kaji untuk kedepannya itu seperti apa, dan kami yakin di tahun 2027 kami bisa mencapai itu dan kami sudah bisa mulai membagikan dividen di tahun tersebut. Apa sebenarnya filosofi, kan ada banyak perusahaan juga yang nggak mau bagi dividen. Ada beberapa, bukan banyak. Ada yang, apa filosofi Bapak bahwa ini memang dividen saya perlu bagi di awal-awal go public gitu? Sebetulnya untuk supaya juga investor-investor yang masuk juga bisa merasakan apa yang sudah mereka tanamkan atau yang mereka sudah investasikan di kami, dan kami juga melihat dengan pertumbuhan kami yang baik di prospeknya kami, tentunya kami sudah akan bisa melakukan pembagian dividen tersebut. Di tahun-tahun berikutnya, di masa depannya? Ada juga, Pak. Ada juga. Jadi dividen sudah bagian dari semacam rencana perusahaan bahwa dividen memang untuk investor yang sebagai bagian dari kepemilikan mereka lah ya. Iya, betul. Sebagai reward atau apa istilahnya untuk mereka gitu. Di dunia tender di Indonesia itu banyak sekali yang ya saya nggak punya bukti tapi hanya cerita bahwa lebih banyak tender yang diatur. Nah, bagaimana perusahaan akan tetap menjaga integritinya dalam melakukan proses itu? Lebih karena memang kebetulan persyaratannya kuat sementara atau persyaratannya tinggi sehingga perusahaan Bapak ini bisa lolos atau bagaimana? Ya, memang tender-tender yang kami ikuti selama ini khususnya yang soft loan Pak dari multilateral development banks, itu persyaratannya sangat sulit Pak. Jadi ada dua persyaratan utama itu yang saya tahu, diantaranya pengalaman kontrak atau pengalaman kerja, yang biasanya nilainya serupa dengan nilai tender yang kita mau ikuti. Nah, yang kedua ada pengalaman keuangan atau average annual turnover yang nilainya juga tidak kecil biasanya Pak. Jadi memang kedua persyaratan ini yang menyebabkan lebih sedikit perusahaan alat kesehatan yang bisa mengikuti tanda-tanda tersebut. Di masa depan kira-kira selama ini kan ini masih baru ya, artinya baru go public dan masih di quote-unquote seperti perusahaan keluarga dari pengurusan direksi dan segala macam. Nah, ada rencana nggak untuk makin ke depan, makin ke sana itu makin banyak profesional yang dilibatkan? Mungkin kelihatannya kan memang banyak dari pihak keluarga, tapi pihak keluarga ini juga individu-individu yang memang sudah sangat berpengalaman dalam pekerjaannya dan juga dalam jabatan-jabatan yang ada. Kemudian juga pengalaman kerja yang sudah sangat lama. Jadi sebetulnya meskipun adalah dari keluarga, tetapi sebetulnya juga sudah bekerja secara profesional. Atau ada semacam quote-unquote rahasia perusahaan, katakan kan ada memang ini nggak bisa keluar karena resepnya nggak harus diketahui keluarga gitu. Ada semacam itu nggak sehingga tetap keluarga gitu? Sebetulnya enggak sih Pak. Kalau kami melihat adalah semuanya performance based ya. Kalau memang ada karyawan yang performnya bagus, tentunya akan kami naikkan juga posisinya. Dan ya memang selain performance adalah trust ya Pak ya. Trust, ya. Itu yang tidak bisa dilihat di dalam kertas. Di atas kertas nggak kelihatan ya. Jadi kalau trust ya mungkin kita memang harus bisa mengenal orang ini lebih jauh supaya bisa melihat memang apakah orang ini bisa betul-betul dipercaya gitu. Kalau katakanlah saya tanya 5 tahun lagi Anda akan melihat perusahaan ini akan seperti apa kira-kira? Kasar aja. Kalau kami melihat 5 tahun ke depan tentunya akan menjadi
setidaknya 5 besar lah Pak Oh. untuk di perusahaan alat kesehatan di Indonesia. Di Indonesia. Ya. Sekarang masih level berapa sih? Kalau kami sekarang ditanya level, kembali lagi Pak, dalam segmen apa gitu ya. Karena Kalau 5 besar itu segmen apa ya? ya, kalau kami maunya untuk di ruang operasi, ICU, dan juga mulai di habis pakai di BMHP. Karena BMHP ini adalah yang baru kami mulai kan ya Pak ya, untuk produksinya juga. Tapi kami sangat yakin dengan kapabilitasnya kami bisa membuat alat-alat kesehatan yang habis pakai dengan kualitas baik yang bisa kami jual juga di Indonesia. Dan bukan hanya di Indonesia, 5 tahun ke depan kalau ditanya what do we see ya. Kami melihat kami sudah ekspor Oke. di 5 tahun ke depan. Udah ada bayangan ke negara mana? Sudah. Salah satunya juga dari partner kami yang dari China itu juga sudah mulai meminta kami untuk memulai untuk ekspor. Mungkin di tahun 2028 ya. Ya, mungkin kalau saya boleh tambahkan, per tahun ini saya sudah mulai melakukan kegiatan marketing untuk ekspornya ini ke Filipina yang pertama, dan nanti ada beberapa negara di Asia Tenggara yang kita akan coba fokuskan. Tadi yang disampaikan Pak Jason itu yang 2028 memang kita melihat market Amerika. Tapi untuk market Amerika itu memang persyaratan yang dibutuhkan itu lebih tinggi. Jadi kami harus mempersiapkan beberapa dokumen itu untuk yang FDA Pak, FDA US. Jadi lebih lama waktunya. Oleh karena itu kita aim-nya 2028. Karena kalau 2027 mungkin dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan nggak cukup waktunya gitu. Iya, iya. Kalau dari sisi performance laba tahun per tahunnya, saya gut feeling aja tadi kalau melihat pertumbuhannya bisa di atas 10% lah. Iya, betul. Kira-kira berapa kira-kira kasarnya? Pertumbuhannya itu ada yang lumayan signifikan ya Pak ya. Contoh di tahun 2026 ke 2027 itu sangat signifikan juga karena banyak proyek-proyek multilateral development bank yang kami ikuti. Tapi setelah itu pertumbuhan sudah mulai stabil mungkin di sekitar 15%-an Pak. Iya. Oke, saya rasa cukup. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.